Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Hermawan dengan NIM 3123108118 kelas TI 23C5. Di sini saya akan merangkum materi mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau kita singkat dengan IMK. Ya, merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan komputer. Tujuannya yaitu membuat sistem komputer atau user friendly dan meningkatkan produktivitas. Dan prinsip dasarnya itu ada 3, yaitu input, proses, dan yang terakhir output. Nah, inilah pengertian dan tujuan dari IMK itu sendiri. Dari mulai IMK itu pengertiannya ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan komputer dengan tujuan membuat sistem komputer sebagai user friendly dan meningkatkan produktivitas dengan 3 prinsip dasarnya, yaitu input, proses, dan output. Tentunya dilatar belakangi dengan beberapa alasan ya. Yang pertama itu komputer semakin murah dan digunakan di semua aspek kehidupan. Awalnya hanya teknisi biasa yang mengoperasikan kartu plong. Sekarang perlu perancangan antarmuka yang ramah pengguna atau istilahnya what you see is what you get. Berbagai ilmu IMK sebagai ilmu multidisiplin, yaitu psikologi mengenai persepsi, memori, emosi, desain grafis dan tipografi, estetika dan keterbacaan, ergonomi, kenyamanan fisik, antropologi, sosiologi, linguistik, budaya, sosial, dan bahasa. Nah, IMK ini sebagai ilmu multidisiplin yaitu diantara tadi psikologi, desain grafis dan tipografi, ergonomi, antropologi, sosiologi, linguistik. Jadi semua ilmu yang ada di sini itu berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer. Faktor manusianya yaitu ada 3 tadi. Inputnya yaitu mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Proses kognitifnya berpikir, emosi, dan memori. Nah, yang outputnya yaitu gerakan, bicara, ekspresi. Tentunya seperti apa yang sedang saya lakukan saat ini. Inputnya yaitu dari mata, saya melihat, kemudian telinga, saya mendengar, hidung, saya mencium, kulit, merasa, dan lidah sebagai pengecap. Prosesnya yaitu saya berpikir untuk menyampaikan emosi dan mengingat ke dalam memori. Tentunya outputnya yaitu gerakan apa, mulut, ya saya berbicara sekarang, dan ekspresi wajah. Penglihatan dan persepsi visual. Jadi ada 3. Yang pertama, luminance dan brightness penting dalam desain UI. Luminance itu maksudnya ketajaman visual. Sudut penglihatan dan ketajaman visual itu yang mempengaruhi kenyamanan pengguna. Dan ini penting ya dalam desain UI atau user interface. Kemudian mata mengubah objek 2 dimensi menjadi persepsi 3 dimensi. Pada saat kita melihat ke dalam monitor, itu objek yang ada di layar monitor ini, persepsi kita itu adalah 3 dimensi. Itu yang dimaksud dengan penglihatan dan persepsi visual. Kemudian warna dalam IMK. Warna ini mempengaruhi psikologi dan persepsi pengguna.
Contohnya misalkan merah, itu melambangkan semangat dan berani. Hijau, tenang, ya, berhubungan dengan alam. Biru, profesional, tenang juga. Kuning, ceria, menarik perhatian. Ungu, spiritual atau unik. Orange atau oranye, call to action. Hitam atau putih, elegan dan sederhana. Seperti halnya dengan warna-warna yang saya tampilkan di sini kan. Itu mempengaruhi psikologi dan persepsi pengguna. User interface atau UI. Sebelum-sebelumnya sudah dibahas ya yang di slide sebelumnya. UI ini harus mudah dipelajari ya, digunakan dan menyenangkan. Jenis-jenis UI itu banyak sekali, diantaranya ada text based, graphical, web, mobile, atau voice atau gestur. Kalau misalkan UI ini tidak mudah dipelajari atau digunakan dan menyenangkan, berarti UI yang kita gunakan ini tidak user friendly. Ya, contohnya misalkan terlalu ribet gitu, atau misalkan si pengguna saya sendiri itu kemana ini arahnya gitu ya. Selanjutnya, desain dialog manusia komputer. Dialog sendiri itu diartikan sebagai komunikasi antara user dan sistem dengan karakteristik yaitu konsisten, feedback, shortcut, error handling. Help system untuk mengurangi beban memori pengguna. Selanjutnya, ragam dialog dan bahasa perintah. Pada saat kita berdialog dengan komputer, di sini komputer itu sendiri mempunyai bahasanya sendiri atau command language. Cepat dan efisien tapi butuh latihan. Kemudian bahasa alami, natural namun rawan kesalahan. Dan dialog harus fleksibel tapi tidak terlalu kompleks. Sekian rangkuman materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.